Thing to. So today we are going to talk about sentence. Okay. Now, my question is: there anyone know what sentence is? Mm-hmm. Salma, do you have any idea what sentence is? Kalimat. Yes, very good. Kalimat. Today we are going to talk about sentence. Kalimat. All right. Now, I'm going to introduce you to a type of sentence in English. Okay. And I would like to give you this link. All right. Wait. Where is the chat? Okay. You can check on the chat box. Okay. I give you 5 minutes. Try to look at this. I'm going to show you how to do this. Okay. I send you the link, this link, okay, about the sentence. This is what you need to do. Uh, I've got a sentence named simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Okay. And I've also got several sentences here. What you need to do, try to, what is it? Put this sentence into these categories. What you need to do, drop the sentence and put the category. Okay. You just guess it. Even you don't know about the sentence, what is complex, what is compound, it doesn't really matter. What you need to do is try to guess it. All right? Which sentence belong to simple sentence? Which sentence belong to compound? Which sentence belong to complex? Or which sentence belong to complex compound sentence? Okay? I give you 3 minutes. Check the Zoom chat and try to answer it, okay? In 3 minutes. Go ahead. Okay. Are you finished? Have you done with the assignment that I gave you? Salma, Reza, are you finished? Are you done with it? Mm-hmm. Uh, Salma, Reza,
Could you open your camera right now? Okay, thank you very much. Now, let's discuss it together. I've got this sentence. She likes tea and he prefers coffee. It belongs to which sentence, Salma? Yeah, just guess it. It's one. Compound. Compound. All right. So, Reza, I wanted to buy a new book, but I didn't have enough money because I had spent it all. Reza belongs to which sentence? Simple, compound, complex, or compound, complex sentence? Bentar, Mister. Okay, just guess it. This sentence. I wanted to buy a new book, but I didn't have enough money because I had spent it all. Simple, compound, complex, or compound, complex sentence? Compound. Compound, Compound. Ya, Mister. compound. Okay, compound. Thank you. Hersel. She smiled when he gave her flowers. Simple, compound, complex, or compound, complex? Yes, Hersel? Compound, complex sentence. All right, let's go back to Salma. I wanted to go to the park, but it started to rain. Yes, Salma? Mister, Yes, Reza. yang tadi itu compound, yang satu lagi This kom one? kompleks. This is complex. Kalau gak salah, Mister, yang bukan yang aku, Oh yang yeah, this one, ayah, right? Oh, this one. yang ya, Oh, this one is compound, complex, or complex? yang compound kompleks Compound, sentence. complex. All right. Now, Hersel, I wanted to go to the park. Eh, not Hersel, Salma, right? I wanted to go to the park, but it started to rain. Compound. Compound. Okay, Hersel. She was cooking dinner, and the children were playing outside while their father was fixing the car. Complex sentence. Complex sentence. All right. Let's go back to Reza. They play football in the yard. Reza, which sentence is it? Simple, compound, complex? Which one? Bentar, Mister. All right. They play football in the yard. Yes. Okay. Or somebody can help? Yeah. Simple. Simple. All right. Reza. Okay, let's go back to Salma. I stayed home because it was raining. Complex. Complex. So the last one will be simple. Okay. Now, let's submit. Ada yang mau dicek dulu nggak? Ada yang mau diperiksa nggak? Mau dipindah nggak? Mhm. Salma, you find something? Ada yang kurang tepat kah? Sudah. Oke, Hersel, Reza. Oke, let's check the answer ya. Kebalik. It's supposed to be, yeah.
Oke. Harusnya yang ini tuh compound complex, yang ini harusnya complex sentence. Now my question. Ada yang sudah belajar ini di sekolah? Salma, Hersel, Reza? Salma pernah belajar ini? Sudah mulai belajar ini di sekolah? Yes. Oke. Good. Yang lain? Belum. Oke, it's fine. Now, let's go to the next slide. Now, guys, you find 4 type of sentence. Simple, compound, complex, or compound complex sentence. What is all about? Okay. In Indonesia, simple sentence is something that we call as kalimat dasar. Compound means majemuk. What kind of majemuk? Majemuk setara. That's compound sentence. Complex sentence is majemuk bertingkat. Compound complex is just the same thing with kalimat majemuk campuran. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Simple sentence. Simple sentence contains one independent clause. Is there anyone know what independent clause? Independent clause itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat dan punya arti sendiri. Itu independent clause. Dan dia bisa berdiri sendiri. For example, he is my teacher. Kalian paham nggak dengan artinya? Paham ya? Dan terdiri dari satu subjek, kemudian ada predikatnya. Subjeknya yang mana? Yang he, predikatnya is my teacher. Today, ini subjeknya is my only day off this week. Ini predikatnya. Jadi ada satu subjek, ada satu predikat. Subjek, ada satu predikat. Itu yang dinamakan dengan simple sentence. Gitu ya. Nah, satu lagi. Yang namanya sentence, gitu ya. Sometimes kita juga sebut sebagai klausa. Jadi klausa, clause and sentence is just the same thing. Ya, sama aja. Klausa itu terdiri dari subjek dan satu predikat. Sentence juga simple sentence itu satu subjek, satu predikat. Oke. Sampai sini, is there any question? No? Oke. Kalau tidak ada, Mister lanjutkan dulu ya. The second one, compound. Unlike simple sentence, compound sentence contain more than one independent clause. Nah, compound namanya juga kalimat majemuk ya. Kalau majemuk pasti ada dua kalimat, dua klausa dalam satu kalimat. Artinya ada dua simple sentence nih dalam satu kalimat. Nah, biasanya independent clause itu dua-duanya cirinya dia dipisahkan dengan semicolon. Semicolon itu titik koma. Klausa yang pertama, titik koma, klausa yang kedua. Atau dipisahkan menggunakan coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu apa, sir? What is it? Kita bilangnya, kita singkat aja fun boys. Fun boys itu apa? Konjungsi atau kata hubung. Fun boys itu ada for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi kalau ada kalimat dua klausa dipisahkan dengan coordinating conjunction itu namanya compound sentence. For example, klausa yang pertama, we wanted to eat fast food, but our parents made dinner instead. Kita pengen makan fast food, tapi our parents made dinner instead. Kalian sering deh pakai compound sentence tiap hari ya. Saya pergi ke sekolah dan Salma pergi ke tempat les. Itu compound sentence. Kalian sering pakai compound sentence. Cuman nggak tahu namanya mungkin ya. Di Indonesia kita bilangnya majemuk setara. Sir, kenapa majemuk setara? Coba lihat baik-baik. Yang dinamakan kalimat majemuk setara kan ada dua klausa ya. Kenapa disebut setara? Setara itu gini. Kalimat pertama dia dalam bentuk past simple. Kalimat keduanya dia harus dalam bentuk past simple juga. Jadi harus sama.
Kalau yang satunya simple present, satunya lagi harus simple present. Itu kenapa dinamakan kalimat majemuk setara. Artinya sama. Kalau di sininya past continuous, di sininya past continuous. Kalau di sininya simple present continuous, di sininya present continuous. Pokoknya dua-duanya harus sama jenis kalimatnya, tidak boleh berbeda. Gitu ya. Yang kedua, my cat sleeps on the couch during the day. Sleeps, simple present. Dia pakainya sleeps juga. And my dog sleeps on it at night. The lightning flashed. Nih, gitu kan? Past simple. The thunder roared. Dua-duanya pakai simple present, past simple. Dan dipisahkan dengan semicolon. Gitu ya. Jadi ada yang menggunakan fun boys, coordinating conjunction, atau what do we call it? Semicolon, titik koma. Itu namanya compound. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan? Still any question? No? Oke. If not, kita lanjut dulu. Nah, ini complex sentence. Complex sentence juga sama. Ada dua kalimat, dua klausa dalam satu kalimat. Cuman bedanya, klausa yang pertama disebutnya subordinate clause, yang keduanya disebut independent clause. Atau subordinate conjunction itu kita sebutnya sebagai subordinate itu eh, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau independent itu yang bisa berdiri sendiri. Yang kayak gimana sih sir subordinate itu? Contoh, kalau Mister bilang kayak gini sama Salman ya, Salma paham nggak artinya? eh Pas Mister duduk, Salma paham nggak? Enggak ya. Nah, itu yang dinamakan subordinate clause atau anak kalimat biasanya. Biasanya anak kalimat membutuhkan induk kalimat supaya artinya penuh. Ketika Mister duduk, Mister ditawari es teh. Mister ditawari es teh. Nah, Mister ditawari es tehnya itu yang disebut dengan independent clause. Nah, independent clause, kalaupun tidak ada subordinate clause-nya, dia punya arti sendiri dan orang pasti paham. Mister ditawari es teh. Semua orang pasti paham ya maksudnya. Oh, Mister ditawari es teh. Nah, sedangkan anak kalimat itu tidak memiliki arti sampai dia ketemu sama induknya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya kalimat majemuk bertingkat. Gitu ya. Nah, biasanya kalimat majemuk bertingkat itu dia dipisahkan menggunakan subordinating conjunction namanya. Kata hubung juga. Subordinating conjunction itu yang kayak gimana? For example, because, while, if, gitu ya. Contoh kayak gini. The marching band paraded through the street while I was sleeping. While I was sleeping, ini yang disebut dengan subordinate clause. Kenapa? Kalau kita tutup yang the marching band-nya, cuma bilang while I was sleeping. Itu nggak ada artinya sama sekali. Ketika saya tidur, ngapain? Terus kenapa gitu kan ya? Atau when I was young age, ketika saya muda, udah aja. Itu nggak punya arti. Ini yang dinamakan subordinate. If, contoh kalau if clause. Kemarin kita belajar if clause kan. If you are not going to eat it, kalau kamu nggak mau makan itu, udah aja berhenti, nggak diterusin kalimatnya. Orang pasti bingung. Nah, ketika kita menyebutkan kalimat yang membingungkan tidak ada artinya, kita sebutnya dengan subordinate clause. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? No? Kalau tidak, nanti kalian tinggal klik bagian sini ya. Kalau pengen tahu subordinate conjunction itu apa, tinggal diklik. Nanti ke slide yang lain, ini materi tentang subordinating conjunction. Kalian bisa baca. Sebenarnya ini materi kelas 12. Kalau kalian mau, slide Mister berubah nggak? Berubah. Nah, subordinating conjunction itu materi kelas 12. Gitu ya. Karena majemuk bertingkat itu agak agak susah kompleks sentence. Nanti kalian baca-baca aja. Ini tentang kalimat kata hubung. Ada banyak kata hubung dalam kompleks sentence.
Nih, ada comparison, time, concession, reason, condition, place. Contoh yang condition. Kalian mungkin pernah ketemu dengan if, only if, unless, gitu ya. Even if, in case. Nah, itu jenis-jenisnya. Tapi nanti deh kita bahas satu-satu ya. Sekarang misalnya hanya memperkenalkan aja apa itu complex sentence. Nah, yang terakhir itu compound complex sentence. Dia menggabungkan kalimat majemuk setara dengan majemuk bertingkat. Jadi kemungkinan tidak hanya dua kalimat dalam satu kalimat penuh, tapi lebih dari dua. Karena compound kompleks biasanya jadi ada tiga. Contoh, say goodbye to grandma, gitu kan? And then we leave. Nah, sampai sini ini compound sentence. Kenapa? Karena dua klausa ini dipisahkan sama fun boys and. Kemudian ketika ada before it starts, ini ada anak kalimat. Ini complex sentence-nya. Jadi ada compound, ada kompleks yang disatukan. Jadi ada tiga kalimat. Satu, dua, tiga. Ini compound kompleks. Compoundnya yang ini, kompleksnya yang ini. Contoh yang ini. Hollywood is making my favorite game into a movie. Ini Sorry, simple. Mister. Yes? Layarnya hitam. Hah? Hitam? Ya, Are you sure? Oh, wait. Oh. Oh, ya seharusnya ini di pause ternyata. Wait, Mister stop dulu. Hmm, hmm. Sekarang udah? Oke, kita ulang lagi. Nah, ini compound complex sentence itu ada tiga kalimat, tiga klausa ya dalam kalimat satu kalimat besar. Jadi contohnya, say goodbye to grandma. Ini simple sentence. Kemudian Mister pengen jadikan simple sentence ini jadi compound. Mister pakai kata and. Kan fun boys ya? And then will leave. Dua gabungan ini compound. Tapi kayaknya masih kurang deh. Misal menambah satu informasi lagi. Before it starts snowing. Misal kata pakai konjungsi before. Nah, konjungsi before ini ciri dari complex sentence. Jadi simple, Mister gabungkan menjadi compound. Dari compound Mister tambahkan kompleks. Menggabungkan tiga jenis kalimat ini kita sebutnya sebagai compound complex sentence. Atau kalimat majemuk campuran. Itu sih intinya. Oke, ini sebetulnya materi kelas 12. Sama beneran udah belajar ini di sekolah? Belum, baru belajar apa? Simple sentence ya. ya simple sama yang compound. Oh, compound. Oke. Ini kalian juga ini hanya apa namanya? Mister perkenalkan dulu. Bisa kasih bocoran ya. Kalau kalian nanti ke perguruan tinggi terus ngambil jurusan, ngambil tesnya tes mandiri, ada grammar. Grammarnya dalam bentuk compound complex sentence. Hati-hati, biasanya bagian sini dikosongin. Kalian diminta cari konjungsinya apa. Atau konjungsinya ada, biasanya nih. Konjungsinya ada, tapi bagian predikatnya dihilangkan. Nah, kalian harus jeli. Oh, ada dua klausa digabungkan sama and. Berarti setara. Lihat grammar yang di sebelah sini. Kalau di sini simple present, berarti di sini simple present juga. Nah, ini udah masuk ke grammar tingkat tinggi yang nanti kalian ke perguruan tinggi tesnya ini. Gitu ya. Mister kenalkan dulu. Nanti untuk cara jawabnya gimana, Mister pasti kasih tahu caranya. Tenang aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, tinggal dibaca ya nanti ini mah. Nah, regarding to that one, kita akan bahas materinya. If I'm mistaken, kita lihat simple sentence. Nah, ini yang mau kita bahas. Verbal, nominal, modal, verb, modal, nominal, present perfect tense, sama present perfect tense yang pasif. Keenam jenis materi ini termasuk dengan simple sentence. Gitu ya. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu klausa saja. Paham ya?
Jadi kalau ada kalimat yang terdiri dari satu klausa, cuman subjek sama predikatnya, kita sebutnya simple sentence. Nah, sir, kalau complex sentence yang mana? Ini, yang past perfect, tense aktif, sama pasif itu masuknya complex sentence. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau yang past perfect itu biasanya dia ada dua klausa dalam satu kalimat kalau past perfect. Kalau present perfect hanya satu kalimat aja. Makanya present perfect termasuk dengan simple sentence. Beda dengan past perfect. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa itu verbal, nominal, modal, modal nominal, sama present perfect dulu. Alright, let's begin with the simple sentence. Ini bagian dari simple sentence. The first thing, verbal. Nah, kalian kalau pengen tahu, sir, verbal itu apa ya? Verbal sentence. Verbal itu kata dasarnya dari kata verb. Artinya, kalimat yang langsung menggunakan kata kerja setelah subjek. That's verbal sentence. Makanya disebut dengan simple sentence. Kenapa? Karena hanya terdiri dari subjek, kemudian ditambah dengan kata kerja. Kemudian kata kerjanya itu seperti apa, sir? Itu tergantung dengan subject verb agreement-nya. Contoh, biasanya karakteristiknya ya, contains an action verb. Action verb itu apa? Di mana kita menjelaskan subjeknya itu melakukan sesuatu. Jadi kita perlu kata kerja di mana menunjukkan bahwa subjeknya itu melakukan sesuatu hal. Contoh, she writes a letter every day. Andri does not come today. They played football yesterday. Jadi gabungan antara subjek yang ditambah dengan kata kerja langsung, baik dalam kalimat positif atau kalimat negatif. Gitu ya. Itu namanya verbal sentence. Jadi kalau kalian disuruh sama guru kalian, guys, buat verbal sentence ya. Oh, verbal tuh pasti kalimat yang subjek ditambah kata kerja langsung karena verb di sini ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih simple, masih gampang. Kita lihat. Number one. Hati-hati, perhatikan keterangan waktunya ya. Yang mana simple present, yang mana past simple. Number one, Salma. Ini present simple atau past simple? Jadi ketahuan ya, oh past simple sama present simple itu simple sentence. Makanya simple present. Nomor satu, present atau past? Present, Present, so jadi jawabannya she usually. writes, Very good, writes. Kata kerjanya harus berakhiran S dalam simple present. Kalau subjeknya he, she, and it, itu harus ditambah dengan kata kerja yang berakhiran IS atau S. Selain dari ini, tanpa akhiran IS atau S. Reza. Nomor dua. Number two. They blah 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 football in the schoolyard yesterday afternoon. Ini present atau past? Kalimatnya Reza. Reza, are you there? Okay, it's fine. Hersel? Ini kalimatnya present atau past? Pas. Past, karena ada yesterday. Kalau past, berarti kata kerjanya harus dirubah ke kata kerja bentuk ke Dua. very good, bentuk kedua. Jadi di sini they Playing. play, Played. played. Very good. Tinggal tambahin ed aja. Played. Nah, very good. Let's go back to Salma. Number three. Ini present atau past, Salma? present, Present. Jawabannya I. study.
Very good. I study. Hersel. Is it past or present? Number 4. Present. Last holiday. Oh, past. Past. So, kalau pas, verbnya harus dirubah ke kata kerja bentuk ke 2. 2. Visit jadinya Visited. visited. Very good. And the last one. Reza, are you there? Iya, Mister. Oke. Mister di sini pakai kata when. Ada 2 klausa. Jadi compound sentence. Be careful. Kira-kira jawaban di sininya ini kalimat past atau kalimat simple? Present. Reza. Pas. Pas Kenapa pas? bukan, Mister? Pas. Oh ya, why? Kenapa Pak? Karena Masih ingat compound? Compound itu setara kan? Berarti kalimat di sini harus sama dengan kalimat di sini bentuknya. Karena ada kata called. call. Call itu kata kerja bentuk kedua ya. Artinya kalimat past tense. Berarti di sini pun harus kata kerja bentuk kedua. Watch jadinya What watch. Very good. Pakai ed. Nah, paham ya? Kebayang yang namanya simple sentence? Jadi kalau simple present, past simple, itu kenapa disebut simple? Ada simpelnya di situ, present simple sama past simple. Ya karena itu termasuk kalimat simple sentence. Dan biasanya langsung menggunakan subjek ditambah dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya itu tergantung waktunya kapan. Ada present, ada past. Kalau past, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau yang present, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Berakhiran is atau s untuk subjeknya he, she, it. Selebihnya dia menggunakan kata kerja bentuk pertama saja. Paham ya? Oke, itu jenis simple sentence yang pertama. Present simple sama past simple. Alright, kita lanjut. The second one we call is nominal sentence. Apa sih nominal sentence? Salma, do you know nominal sentence? You already learned about this, right? What is nominal? Mhm. Kalimat yang ada kata bendanya. Ada kata bendanya. Ya, Could you give me one example? I will be in the kitchen on Saturday. I will be In the kitchen on in the Saturday. kitchen. Okay. My question. Yang mana kata bendanya? Kitchen, Kitchen. Kalau ini apa? Oke, it's fine sama. Kita coba bongkar ya. Ini juga buat kalian. Nominal sentence itu sama halnya dengan complex sentence. Pasti terdiri dari subjek dengan kata kerja. Tapi hati-hati. Untuk nominal, kata kerjanya dalam bentuk auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa jenisnya? To be, ada are, am, is gitu ya. Kemudian diikuti dengan complement. Namanya complement. Aduh, complement itu apa? Pelengkap. Nah, pelengkap itu apa aja sih? Kita lihat ya. So, nominal sentence is a sentence where the predicate used to be. Jadi tadi ya, pola kalimatnya subjek ditambah to be ditambah complement. Komplimennya apa? Betul sama bilang tadi bisa bentuknya kata benda, bisa adjective atau bisa adverb. Bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Paham ya? Cuman pola kalimatnya harus ada subjek, kemudian to be, kemudian kata benda boleh,
atau kata adjektif, atau keterangan. Contohnya kayak gini. She is a teacher. Lihat ya. She-nya subjek, is-nya to be, a teacher-nya dia sebagai noun. Jadi komplimennya sebagai noun. Yang kedua, they are happy. Mereka bahagia. They, kemudian to be, ada adjektif. Komplimennya dia menggunakan adjektif. Jadi yang terakhir, I am in the library. Saya di perpustakaan. In the library-nya kita menggunakan adverb of place, keterangan tempat. Gitu ya. Atau misalkan, Sir, kalau pakai keterangan bisa yang lain nggak? Contoh, it is 7 o'clock. Jam berapa sekarang? Jam 7. It is 7 o'clock. Subject, to be, kemudian keterangan waktu. Nah, jenis kalimat yang seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai kalimat nominal. Paham ya? Oke, jadi simple sih kalau nominal tuh she is my teacher. It is my handphone. That is my laptop. Nah, itu yang menunjukkan sesuatu hal yang menggunakan to be itu namanya nominal. Pola kalimatnya subjek tambah to be tambah komplement. Komplementnya boleh noun, boleh adjektif, atau adverb. Paham ya? Jangan menggunakan kata kerja. Karena kalau menggunakan kata kerja jadi bukan nominal. Tapi, apa tadi? Yang sebelumnya? Verbal sentence. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? No? Salma? Reza? Hersel? No? Oke, kalau tidak ada, kita coba lihat ke sini. Ingat ya, jadi polanya cuma subjek tambah is tambah komplement. Komplementnya boleh noun, boleh adjective, atau adverb. Alright. To be-nya apa nih? Oh iya, hati-hati ya. To be dalam simple present itu ada 3. Kalau present. Present itu Aramis. Are, am, is. Kalau dalam past itu cuma 2. Ada was, ada were. Kalau is itu untuk untuk he, she, it. Kalau am itu khusus untuk I. Sisanya they, we, are, you itu pakainya are. They, we, you, sorry ya, pakai are. Kalau yang pas, was itu yang he, she, it, I. Jadi I, he, she, it ini pakainya was. Kalau sisanya dia pakai were. Oke, kita lihat ininya. Tentukan to be-nya ya, Aramis atau was, were. Hati-hati. Number 1, Salma. She is Very good. She is a diligent student. Hersel. Number 2. Apa to be-nya? They. Hmm. They are Yes. Yesterday, Hersel. Berarti yang pas. were They were. Very good. Reza. Number 3. Be careful, Reza. With right now. Sekarang. Yes, Reza, are you there? Reza? No? Okay. Salma, number 3. I am. Very good. I am. Let's go back to Hersel. My father, blah, 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 doctor. my father is Very good. Is a doctor. And Reza, are you there? No? Okay, it's fine. Salma. 5.
Were. Very good. Were. Nah, the test last week. Karena last week. Nah, sekarang dapat lagi insight yang kedua ya. Ternyata simple present sama past simple juga dia punya pola yang nominal sentence. Di mana kalimatnya menggunakan to be. Itu kenapa tadi balik lagi. Present sama past itu kita sebutnya sebagai past simple dan present simple. Right. Dapat ya? Jadi kalimat nominal itu kalimat yang terdiri dari gabungan subjek ditambah to be, kemudian ditambah dengan complement. Complementnya boleh noun, boleh adjective atau adverb. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. The next one. Modals verb sentence. It's supposed to be you know already about this. Hersel, you still remember what modals is? If I'm mistaken, I already gave you this material. Yes, Hersel? What is modal? This. Yes? You forgot about it? It's fine. Salma, you still remember what modal is? Kita pernah bahas ini deh. Sama fungsi-fungsinya. Ada yang prediksi, ada yang kemungkinan ya. Ada prediksi, kemungkinan, ada saran, ada menyuruh. You still remember? Could you give me one example of modal, Salma? Mhm. Contoh modal. Kata modal. Mas. Oke. Yes? Mas. Very good. Mas. Selain mas? May. Mbak. Oh, May. Oke. Mas, May. What else? Will. Will. Very good. What else? Can. Can. Should. Should. Could. Could. Might. Might. Very good. Nah, jadi kalau modals berarti kalimat yang di dalamnya harus ada modals. Atau modalsnya disebutnya modals auxiliaries. Sama kayak to be, dia sebagai auxiliaries. Sir, auxiliaries itu apa sih? Kata kerja bantu. Gitu ya. Dia bukan kata kerja yang utuh, tapi kata kerja bantu untuk menunjukkan sesuatu hal. Makanya dia fungsi tersendiri, punya can sama could. Dia kata kerja bantu yang menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Tapi bukan kata kerjanya, tapi yang sifatnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Gitu ya. May, memprediksi mungkin May sama might nih. Atau yang menyuruh pemerintah kita pakai must. Kalau ngasih saran ada shall, should. Kalau prediksi kita pakainya will atau would. Gitu ya. Atau ngasih saran juga boleh pakai would. Nah, tolong hati-hati. Modals verb, pola kalimatnya biasanya subjek ditambah dengan modals verbnya ditambah dengan kata kerja. Dan kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama setelah modals. Tidak boleh kata kerja bentuk kedua atau ing atau ed kata kerja bentuk ketiga. Tidak boleh. Hanya boleh kata kerja bentuk pertama tanpa akhiran apapun. Atau kita sebutnya dengan base form. Itu ya. Let's check. Oh, sorry. This is the example. She can speak. Dia bisa berbicara. Nah, di sini fungsinya hanya menyatakan dia bisa. Membantu menjelaskan bahwa dia bisa berbicara. They will go to the party. Kita memprediksi dia bakal pergi ke pesta. Jadi di sini itu kenapa disebutnya auxiliary, kata kerja bantu. Karena auxiliaries ini membantu menjelaskan apa yang dikerjakan. You must finish. Kamu harus menyelesaikannya.
Nah, lihat baik-baik. Kata kerja yang digunakan setelah modals itu semua kata kerja bentuk pertama tanpa akhiran apapun. Atau kita bilangnya dengan base form atau verb satu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pola kalimatnya subjek tambah modals tambah verb ya. Oke, nih untuk mengingatkan, bisa pernah ngasih materi ini sama kalian. Kalian tinggal baca lagi. Eh, not this, sorry. Mana ya? Bisa lupa. In here. Oh, bukan di sini nih. Oh ya di sini. Coba cek. Ya, nggak mau. This. Kalau kalian masih ingat, bisa pernah kasih slide ini, tapi bisa simpan lagi di sini. Nanti kalian bisa nanti kalian bagian modals, klik orangnya, nanti muncul modals verb, kalian tinggal baca aja ya. Jenis modals verb itu banyak yang fungsinya buat probability, ngasih saran, melarang gitu kan, atau lack of obligation, tidak harus nih, tidak harus gitu ya. Obligation, keharusan, permission, izin, request, meminta sesuatu hal, dan ability. Ability itu kemampuan melakukan sesuatu hal. I can speak. I be able to go gitu ya. Probability. Ya itu kalian tinggal baca aja. Nanti di rumah tinggal klik aja bagian sini. Nanti contohnya muncul. Kalau pengen lebih jelas, klik bagian sininya. Nanti ada penjelasannya. Gitu ya. Tinggal dibaca lagi. Ini materi yang udah pernah bisa kasih sama kalian. Alright, sampai sini dulu. Is there any question? Ingat ya, pola kalimatnya subjek ditambah modals ditambah verb satu tanpa akhiran apapun. How about this? Misal cuma kasih clue-nya ability. Sama, kira-kira modalsnya apa ya di sini? Kalau ability. Hmm, Can she very good. Can speak. Alright. Hersel. They blah 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 be more careful next time. Modalsnya apa ya? Yang bisa dipakai advice. Advice itu saran. Yes. Mhm. Ada can tadi kan, ada could, ada shall, ada should, ada must, ada will, ada would. Ayo, yang mana? Yang menyatakan advice atau saran. They 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 must be. Must be atau ada yang lain kah? Salma, you still remember? Advice. should Very good. Should. Atau boleh pakai shall. Shall sama should itu untuk saran. Can sama could itu ability. Must itu obligation, menyuruh, keharusan. Will itu sama would prediction. Alright, kita lihat possibility or ability. Hersel, I kemungkinan. Yes, I can I can help you with your. Oh, boleh. Pakai ability boleh. Selain pakai ability, pakai yang mana, Hersel? hmm, Ada yang lain kah? Kalau possibility, kemungkinan. Ability-nya oke, pakai can. Kalau possibility-nya sama. must Mas itu keharusan. Salma, would you have possibility? might Ya, might. Very good. Kalau nggak might, boleh pakai will. Oh ya, ada satu lagi ya. May belum. Ada may, ada might. Sebetulnya untuk kalimat ini kita bisa pakai semuanya. I can help you. I could help you. I shall help you. I should help you. I must bisa. Kalau yang ini.
Tapi yang bisa minta possibility sama ability. Oke, good. Nomor 4, Salma. Reza, are you there? Okay, it's fine. Salma, number 4. Assumption or probability. Kemungkinan. After long journey. Must. Very good. They must be. Mereka pastinya capek. Udah pasti gitu. Terakhir, obligation, Hersel. Keharusan. We must. We must. Very good. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau models sentence itu subjek ditambah models, kemudian kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh berakhiran apapun. Right. Itu jenis simple sentence yang lain. Alright, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Is there any question? No? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke models nominal ya. Oke, models nominal sebetulnya sama aja sih kayak model sentence. Dia terdiri dari subjek yang ditambah dengan models, ditambah dengan kata be, kemudian diikuti dengan komplement. Ingat ya, kalau ada nominal berarti ada komplement. Komplementnya boleh noun, boleh adverb, boleh adjective. Alright, polanya kayak gini. Kalau negatifnya ya tinggal tambahin not aja. Tapi hati-hati nih, suka banyak yang salah. Notnya itu muncul setelah models, bukan setelah be-nya ya. Models, not be complement. Okay, the example is just like this. She will be a doctor. They may be tired. You should be at home. Nah, kita lihat. Sir, ini tired. Kenapa adjective? Ayo, berakhiran ed kan? Kenapa? Ada yang tahu kan? Masih ingat penggunaan adjektif berakhiran ed dan ing? Ada ya? Adjektif yang dia berakhiran ed atau ing. Contoh, Salma is bored. Salma bosan. Because the book she read is boring. Masih ingat ya? Jadi adjektif itu ada dua yang sama kayak kata kerja berarti ini itu sebagai kata sifat. Nah, jadi tolong pola kalimatnya subjek ditambah will ditambah be ditambah complement ya. Complementnya boleh noun, boleh adjective, boleh adverb. Nah, fungsi modelsnya sama dengan kalimat models. Ada yang obligation, ada yang prediction, gitu ya. Ada kemampuan, ability, itu sama aja. Oke, sampai sini dulu is there any question? Hanya tinggal nambahin be aja sebetulnya. Cuman diikutinya dengan complement. Is there any question? Yes? If not, kita lanjut ke ini ya. Ini kenapa kamera jadi hitam? Ah, this one. Kamera yang satunya berkendala. Jadi bisa pakai kamera yang di laptop aja. Alright, let's practice. How about this? Masih sama ya. Tapi ingat, pola kalimatnya subjek ditambah modals ditambah be dulu. Oke. To begin with, let's start from Salma. Prediction Salma or probability. Modelsnya pakai apa ya?
Kemungkinan. Bisa probability, bisa prediction. Maybe. Very good. She may be a doctor. Itu kalau kitanya nggak yakin. Tapi kalau sudah mulai yakin, kita pakainya will. They will be a doctor in the future. Karena maybe itu probability, predictionnya kita pakai will. Thank you, Sam. Hersel, sama nih. Prediction and probability. So number 2. The same with number 1. They Will will be be very busy. Kalau probability-nya maybe. Boleh pakai kata might nggak, Salma? They might be very busy. Atau they would be very busy today. Boleh nggak bisa pakai kata itu, Salma? Is it okay? Ya, boleh. Karena would sama might itu bentuk kedua dari will sama may. Oke, number 3. Advice. Be careful with the advice. Salma, number 3. Yes? We should be. We should be. Very good. Should be at home. Udah. Hersel, number 4. Be careful. Small possibility. Kemungkinan yang kecil banget. He possibility sama probability itu sama. Will Mungkin katanya. What is mungkin in English? Mereka mungkin tetangga kita, tetangga baru kita. Pakainya maybe. Very good. Maybe. The last one sama. Obligation. Be careful. Obligation. Keharusan. Yes, Salma. The students. Must be. Very good. Must be more responsible. Gitu ya. Jadi kalau yang models nominal, polanya subjek, ada modelsnya, diikuti kata be, dan terakhir diikuti dengan complement. Complementnya boleh adjective, boleh noun, atau adverb. Adverbnya boleh time, boleh place, boleh situation, itu boleh. Yang penting adverb. Oke? Alright. Kita lanjut ke yang the next. Kok time signal? Oh, kayaknya Mister salah simpan slide deh, guys. Kita ke present perfect. Kalau kita ngomongin present perfect, gitu ya, ini salah satu jenis kalimat yang simple juga, namanya present perfect tense. Nah, tolong hati-hati dalam kalimat perfect tense, gitu ya. Kalimat perfect tense itu biasanya adalah kalimat yang menunjukkan bahwa an action has been completed. Ada sebuah kejadian, ada sebuah action yang sudah selesai sebetulnya di waktu sebelumnya. Tapi itu masih relevan sama saya. Relevan itu masih cocok sampai sekarang. Kecocokannya apanya? Boleh situasinya, boleh efeknya, gitu ya. Contoh, pola kalimatnya kayak gini. Subjek ditambah kata have sama has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kapan kita pakai have? Kapan kita pakai has? Kalau have, subjeknya itu I, you, we, they. Kalau has berarti dia pakai he, she, dan it. Itu bedanya. Kalau subjeknya he, she, it, dia pakai has.
Kalau are you ready, kita pakainya have. Contoh, she has finished her homework. Dia sudah menyelesaikan PR-nya. Udah terjadi sih, udah dikerjain, beres. Tapi efeknya masih terasa sampai sekarang ya. Atau they have visited Bali twice. Dia sudah mengunjungi Bali 2 kali. Atau yang negatifnya, I have not met him before. Saya belum pernah deh ketemu sama dia. Gitu ya. Berarti ada 2 jenis tuh. Sorry, ada 2 artian. Kalau kita menerangkan kepada orang lain yang situasinya sudah, sudah, sudah dikerjakan beberapa saat yang lalu, berarti kita pakai present perfect. Salma udah makan belum? Salma udah makan belum? Belum. Saya belum makan. Tapi kalau sudah, saya sudah makan. Gitu kan? Nah, ketika menjawab saya sudah makan, I have eaten. Oke, I have eaten before. Saya sudah makan sebelumnya kok. Sama mau makan nggak? Aduh, saya udah makan, makasih. Pernah kan ke rumah orang kayak gitu? Aduh, makasih saya sudah makan tadi. Tadi. Sekarang masih kenyang nggak, Salma? Masih kenyang. Nah, itu makanya. Sudah, tapi efeknya masih ada. Makannya udah belum? Sudah terlewat. Tapi efeknya masih ada. Itu sifat dari present perfect. Paham ya? Sekarang kita lihat bagian sini. Terus, kapan kita pakai present perfect? Nah, kita pakai present perfect ketika something started in the past and continues now. Dimulainya dulu, sekarang masih, ke depannya mungkin masih. Contoh, she has lived in New York since 2015. Dia sudah tinggal di New York dari tahun 2015. Gitu kan? Pernah nih nanya atau ditanya sama tinggal di Bandung dari kapan? Dari kecil. Sekarang masih di Bandung nggak? Masih. Kemungkinan besok masih di Bandung nggak? Masih. Nah, ketika menjelaskan hal seperti itu kita pakainya kalimat present perfect. Atau pernah dengar di video atau baca, contoh ada perusahaan, Nyonya Menir berdiri sejak, atau nasi goreng ini berdiri sejak, gitu ya. Nah, berdiri sejak itu pakainya present perfect. Kita pakainya since. She has lived in New York since 2015. Kita pakai present perfect. Atau yang kedua, something happened during a period that isn't over yet. We have watched 2 movies this week. Kita nonton film, kita sudah nonton 2 film minggu ini. Kemungkinan mau nambah nggak filmnya, nontonnya? Mungkin, mungkin. Jadi kita ngomongin hal seperti itu, yang kemungkinan akan terus bertambah, itu kita pakainya present perfect juga. Yang ketiga, something repeated between the past and now. He has visited Italy many times. Dia terus udah pernah sering deh. Sama pernah ke Bali, saya pernah ke Bali. Kedepannya mungkin sama mau ke Bali lagi nggak? Nah, ketika ditanya pernah, saya pernah, kita pakainya present perfect juga. Gitu ya. Atau something just happened, baru aja selesai. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu hal yang baru aja selesai, kita pakainya present perfect. Contoh, they have just finished lunch. Tapi kita pakai kata bantuan just. They have just finished lunch. Herschel have just finished working out. Gitu ya. I have just finished my homework. Saya baru aja beresin PR saya. Barusan banget. Sama udah makan belum? I have just eaten my lunch. Saya baru
aja makan siang. Itu ya. Jadi yang baru saja dilakukan kita pakai present perfect. Atau yang kelima, the time doesn't matter, only the result does. I have written a book. Atau menunjukkan satu kegiatan yang kita nggak peduli waktunya kapan, tapi hasilnya ada. I have written a book. Saya udah pernah nulis buku kok. Tapi ujungnya sama aja ya, pernah, pernah, pernah. Jadi ketika menceritakan sesuatu hal yang pernah dikerjakan, tapi masih ada efeknya sampai sekarang, atau menyatakan sesuatu hal yang baru saja dikerjakan, atau yang dulu, sekarang, dan mungkin nanti akan masih terjadi, kita pakainya present perfect. Paham ya? Kebayang sekarang? Oke. Alright, kita lanjut. Mister mau nanya, Yes, boleh. kalau misalnya pakai head itu bisa nggak? Pakai had. Head. Boleh, tapi nanti bukan present perfect, tapi past perfect. Ya, kejadiannya kita mau menceritakan satu periode seperti ini, tapi di masa lalu. Dan biasanya kalau past perfect itu jarang yang menggunakan single sentence. Dia ada dua kalimat dalam satu kalimat perfect. Makanya disebutnya complex sentence ya. Nanti kita bahas yang pakai had. Ini kita pakai yang have dulu. Oke? Alright, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini timeline aja. Kalau kalian present perfect itu kan tadi ya baru saja. Kejadiannya di waktu lama, kita berceritanya sekarang, tapi efeknya masih ada, dan ke depannya mungkin efeknya masih mulai tetap berjalan. Contoh, I have just cut my finger. Saya baru aja keiris. Keirisnya kapan? Tadi. Saya ceritanya sekarang. Efeknya masih sakit nggak? Masih. Besok kira-kira masih sakit nggak? Masih. Nah, itu present perfect. Kejadiannya sudah, kita ceritanya sekarang, dan efeknya masih terasa hari ini atau mungkin nanti. Itu sifat dari present perfect. Dan biasanya menceritakan sesuatu hal yang baru saja terjadi. Oke? Paham ya? Alright. Sorry. Kita lanjut. Ini kayaknya materinya nggak akan beres sekarang deh, guys. Untuk yang, tapi kita coba ya. Kita mulai ke complex sentence-nya. Mister masih skip yang pasif ya. Kita masih kalimat aktif, present sama past perfect. Nah, ini yang tadi Salma tanyakan. Sir, kalau pakai had boleh nggak? Boleh. Namanya past perfect. Nah, fungsinya untuk apa? Is to show that action or event was completed before another action event in the past. Kayak gimana sih, Mister? Ada dua kejadian nih yang saling, intinya gini, ada dua kejadian yang saling susul menyusul. Cuman yang satunya baru selesai disusul sama kejadian yang lain. Contoh, sama. Kemarin kamu lihat yang kecelakaan nggak? Oh iya, tahu nggak? Pas mobilnya kebalik, pas mobilnya nabrak, saya tuh baru lihat, baru datang. Pernah sama menceritakan gitu? Sama lihat tabrakannya nggak? Tahu sih, cuman saya datang pas tabrakannya sudah, gitu ya. Jadi satu kejadiannya sama baru datang ketika kejadiannya sudah selesai. Jadi ada kejadian yang saling susul menyusul seperti itu. Nah, salah satunya itu harus menggunakan past perfect. Artinya karena dia sudah selesai, disusul dengan satu hal yang baru mulai lagi. Nah, pola kalimat past perfect itu subjek ditambah head ditambah kata kerja bentuk ketiga. Subjeknya boleh semua. Head ini boleh digunakan sama semua subjek. I, you, we, they, he, she, it, dia tetap pakai head. Gitu ya. Cuman tolong perhatikan baik-baik. Lihat ya. Ini contohnya. She had finished her homework. Dia sudah menyelesaikan PR-nya before her mother came. Past perfect-nya yang ini, kejadian selanjutnya dia pakai past simple. Nah, tolong hati-hati. Past perfect
biasanya dia menggunakan dua kalimat. Kalau di sininya satu past perfect, yang satunya dia menggunakan past simple. Dan dipisahkan menggunakan keterangan waktu. Ada before, ada when. Karena ada dua kejadian ya. Dia menyelesaikan PR-nya sebelum mamanya pulang. Salma beres-beres rumah sebelum ayah ibunya pulang ke rumah. Sering ya menceritakan kayak gitu? Atau they had left the classroom when the teacher arrived. Eh, kemarin lihat Reza nggak? Keluar jam berapa? Oh itu loh, Reza tuh keluar kelas pas guru mau datang. Sering bercerita kayak gitu? Itu past perfect. Jadi past perfect itu menceritakan dua kejadian yang saling susul menyusul. Paham ya? Dan tolong ingat polanya. Klausa yang pertama itu biasanya, atau klausa yang satu dia pakai past perfect, klausa yang keduanya dia pakai simple past. Jadi sudah dua. Paham ya? Oke. I had studied English before I moved to London. Saya udah belajar bahasa Inggris sebelum saya pergi ke London. Nah, ketika menceritakan kayak gitu kita pakainya past perfect. Tapi dua kejadian, hati-hati ya. Satu past perfect, satu past simple. Pasangannya selalu kayak gitu, past perfect sama past simple, past perfect sama past simple. Nah, ini yang dinamakan complex sentence tadi. Ada dua klausa dalam satu kalimat. Itu ya. Alright. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lihat ya. Ish, wait, wait, wait. Nah, tolong hati-hati. Tadi kan ada dua kalimat ya, dan biasanya dipisahkan dengan time signal atau keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang digunakan untuk memisahkan dua klausanya ada apa aja? Lihat, ada kata before, ada kata after, ada kata by the time, ada kata when, atau kata by yang diikuti dengan waktu spesifik di masa lalu. Contoh, by 2010, by last night, by 6 p.m. yesterday. Gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau penggunaan before, nih, perhatikan ya, before, kalau kita mau pakai before nih, di dua kejadian. Sebelum kata before, kita pakai past perfect. Setelah before, kita pakai past simple. Polanya harus kayak gitu ya. Kalau mau pakai kata before, kalimat yang di depannya harus past perfect-nya. Setelah kata before, itu menggunakan simple past. Paham ya? She had already eaten before I called her. Oke, sir. Kalau pakai after gimana? Nah, kalau pakai after dibalik, guys. Contoh yang ketiga. Setelah after, kita pakai past perfect, lalu diikuti dengan past simple. Atau boleh nggak sih, sir, dibalik? Misalkan, he went home after, kemudian he had finished. Boleh. Tapi yang jelas, setelah kata after diikuti dengan past perfect. Sebelumnya berarti dia harus past simple. Paham ya? Jadi tempatkan after itu sebelum past perfect-nya. Kalau before setelah past perfect-nya. Diikuti dengan past simple. Oke. Paham ya? Kalau by the time, kata by the time itu disimpan sebelum kalimat past simple. By the time we arrive, the movie had started. Pas banget kita datang saat itu, filmnya baru saja dimulai. Nah, masih tetap ngomongin baru saja, tapi waktunya lampau. By the time we arrive, the movie had started. Atau, sir, itu kan dua kejadian tuh. Boleh nggak kita pakainya past perfect-nya aja deh, satu, nggak usah pakai past simple, single sentence.
Simple sentence boleh? Boleh. Tapi keterangannya harus menggunakan yang terakhir. Ada kata by diikuti dengan specific time di masa lalu. Contoh yang ini. Kita pakai satu aja past perfect. Nggak sama simple presentnya. Contoh. The team had finished the practice. Timnya baru saja selesai latihan jam 6 kemarin. By 6 p.m. yesterday. Ini yang spesifiknya ditambah keterangan umumnya kemarin. Boleh kalau mau pakai single sentence. Paham ya? Selebihnya kalian harus menggunakan dua klausa. Pasangannya past perfect sama past simple. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? Oke. Kalau tidak ada, nggak tahu nih yang pasifnya ini nggak ya? Keburu nggak ya? Semoga keburu ya. Kita lihat dulu latihan. Alright, number one. Atau mau dicoba dulu jawab deh, sok. 1 sampai 10. Bisa kasih waktu 5 minutes. Boleh ditulis. Hati-hati ya, misal ini campur loh antara past perfect sama present perfectnya. Cek baik-baik yang mana present, yang mana past. Oh iya, Mister bantu dulu. Kalau present perfect itu dia pakainya subject ditambah has atau have ditambah verb 3. Kalau past dia pakainya subject ditambah had ditambah verb 3. Oke. Yang mana past, yang mana present? Okay, are you finished? All right, number one. Salma, what do you think? He has already finished. Very good. She has already finished. Harsel, number two. They They. Yes. has Oh, has or have? had Have atau has? Ini present atau past, Harsel, kalimatnya. present Nah, kalau present berarti pilihannya antara has atau have. have Have, very good. They have never. It-nya jadi apa? eaten Nah, no, eating what is it? eating No. Ini irregular verb. eaten No. Salma, could you help?
Kata kerja bentuk ketiga dari it. Eaten. Very good. Eaten. Nice. Number 3, Salma. Past or present, number 3. I have just met. Very good. I have just. Meet-nya berubah jadi met. Very good. I have just met your brother in the library. Hersel, number 4. Present atau past? Ada kata since. Sejak tadi. Past. Yes, are you sure? Present. Present. Kalau subjeknya we, dia pakai apa? Have atau has? Have Very good. We have. Live-nya jadi lived. lived. Very good. Oke, Edi. Salma, number 5. Present or past? He has visited Ver- Bali. Very good. He has visited Bali 3 times. All right. Reza, are you there? Reza? Okay, no, it's fine. Hersel, Yes. is it past or present? Number 6. Before her mother came. Ada 2 klausa tuh. Past atau present? Present. Are you sure? Ada 2 loh. Past. Pas. Jadinya he She berarti ke sini. had. She had already. Finishnya jadi kata kerja bentuk ketiga dari finish. Finished. Yeah, very good. Finished. Salma, number 7. They had left. Very good. They had left. Hersel, number 8. Ah. Sama, 2 kejadian tuh. Ada before, dia pakai before juga. Berarti this. So, I had studinya jadi yes. studied. Very good. Studied. Salma, number 9. We had eaten. Very good. We had eaten. Eaten. And the last one, Hersel? Yes. He He had 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 never. C-nya jadi said no. Ini irregular. It's supposed to be see, seen. in He had Had. never seen the ocean until he traveled to Bali. Oke, sama Hersel, kebayang ya bedanya present perfect sama past perfect. Kalau present perfect pasti baru saja, baru saja, baru saja gitu kan ya. Dan keadaannya sekarang. Tapi kalau misalkan past perfect, rata-rata dia ada 2 kejadian yang saling menyusul di masa lalu. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, ini masih ada satu lagi nih yang pasif. Mau dibahas sekarang atau gimana? Sekarang aja. Oke, sedikit lagi ya. Kita lanjut ke yang pasif voice. Nah, misal satukan aja. Masih ingat ya kalimat pasif kemarin? Kita bahas dulu sedikit. Kalimat aktif sama pasif. Kalau misal punya kalimat aktif, polanya subjek ditambah verb ditambah objek. Gitu kan ya? Ini kalimat aktif. Kalau dibuat pasif, nah hati-hati. Pertama, kita tukar subjek sama objek. Objeknya pindahkan ke depan sebagai subjek, gitu kan ya. Kemudian subjeknya kita pindahkan sebagai objek. Posisinya jadi berubah. Nah, sebelum subjek, kita tambahkan kata by.
by subject. Ada kata by-nya. Nah, untuk objek, untuk kata kerjanya gimana, Mister? Kata kerjanya tinggal turunin lagi aja, tapi kata kerjanya harus diganti dengan kata kerja bentuk ketiga. Paham ya? Dan di antara objek dan verbnya, dia harus menggunakan auxiliary verb. Auxiliary verbnya apa, Mister? To be biasanya. Contoh, kalau Mister punya ini aja deh. Contoh. Oh, she eats banana now. Oke, kalau ini kalimat aktifnya ya. She eats banana now. Kalau Mister mau rubah ke kalimat pasif, lihat ini kalimatnya dalam kalimat apa? Simple present ya. Kita coba dulu. Simple present itu masih ingat to be-nya dia punya apa? Are, am, sama is. Nah, hati-hati kita selalu butuh to be. Nah, kalau misalnya kita mau pindah jadi kalimat pasif, jadinya objeknya yang mana? Subjeknya ini, kata kerjanya it's, banana itu sebagai objeknya. Ini keterangan, komplimen. Keterangannya, keterangan waktu. Kata dia, pastinya komplimen ya. Oke, kita pindah. Banananya ke depan berarti. Mana sih? Kok nggak muncul ini ya? Oh, this. Berarti banananya kita simpan di depan objeknya. Banana. Berapa jumlah banananya? Satu ya. To be-nya berarti dalam simple present is. Nah, kata kerja it-nya jadi kata kerja bentuk ketiga. It's jadinya sama. Eaten. Very good. Eaten by siapa subjeknya? She. Berubahnya Her. jadi by her. Nah, itu berubahnya. Paham ya? Jadi selalu membutuhkan to be. Masih ingat ya yang minggu kemarin? Oke, sekarang kita ke passive voice yang perfect. Kita lihat yang present perfect. Kalau present perfect sama juga. Nih, kita cek. Kita harus tentukan dulu yang mana subjek, yang mana kata kerja, yang mana objeknya. Karena kita harus tahu dulu. Subjeknya itu yang my friend, gitu ya. Kemudian verbnya yang mana? Has not recommended. Itu verbnya. Ini subjeknya. Ingat ya, verbnya dalam present perfect itu pasti yang ada has-nya sama verb tiganya. Kemudian objeknya any coffee shops. Lately itu complement. Ini objek. Ketika dirubah, kita tuker aja kayak tadi. Any coffee shops. Berapa banyak coffee shopnya? Banyak. Nah, di sini kita nggak perlu to be. Tapi kita menggunakan have sama has-nya lagi. Coffee shops-nya banyak, makanya kita ganti di sininya has, tapi karena banyak kita pakainya have. Jadi penggunaan have sama has-nya itu tergantung berapa banyak objek yang kita pindahkan ke depan jumlahnya. Have not, karena di sini not, jadi have not. Nah, tadi kan butuh to be ya, harus ada be kan, Aramis, was were. Itu tidak perlu kita tuliskan to be-nya, tapi kita cukup tuliskan kata been aja. Kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga yang sudah ada di kalimat aktifnya. Recommended. Gitu ya. Any coffee shop have not been recommended by my friends lately. Sorry, ini harusnya nggak ada to me. Recommended by my friends lately. Gitu ya. Kita lihat yang kedua. The barista has just prepared my coffee with extra care. Subjeknya yang mana, Salma? The barista. The barista. Verbnya? Prepared. Ah,
Ingat, subjeknya itu yang ada kata has sampai yang ada kata kerja bentuk ketiga. So, dari has just prepared itu verbnya. Kemudian objeknya my coffee. Ini objek. Oke, kalau kita rubah ke kalimat pasif, ya tuker. Berarti objeknya ke depan. My coffee. Nah, karena my coffee jumlahnya cuma satu, kita pakai has-nya lagi. Has just-nya tulis lagi. Di antaranya kita sisipkan kata been. Tuliskan lagi prepare. With extra care by the barista. Atau boleh aja by the barista with extra care. Itu tinggal ditukar. Satu yang harus kalian tahu, kata keterangan bisa disimpan di mana aja. Paham ya? Mau di depan boleh nggak, Mister? Boleh. With extra care, my coffee has just been prepared by barista. Boleh. My coffee with extra care has just been prepared by the barista. Boleh. Jadi keterangan itu boleh disimpan di bagian manapun. Nggak jadi masalah. Paham ya? Jadi sebetulnya kalau dibuat kalimat pasif, itu tinggal kayak gini aja. Objeknya ke depan, kemudian kita tentukan itu have atau has-nya sesuai jumlah objek yang dipindahkan ke depan. Kemudian di antaranya kita sisipkan kata been, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga yang sudah ada di kalimat aktifnya. Paham ya? Jadi kalau ngerubahnya gampang sebenarnya kalau kalimat perfect itu. Contoh, we have already enjoyed my coffee flavors this month. My coffee flavors have already been enjoyed by us this month. Yang perlu kalian hati-hati kalau di sini ya penggunaan have sama has-nya ya. Lihat subjeknya ada berapa. Kalau banyak dia pakai have, kalau cuma satu dia pakai has. Gitu aja. Paham ya? Perubahannya sama, Hersel? Kebayang? Oke. Jadi yang pertama kamu kalau diminta buat ubah aktif ke pasif, tentukan dulu mana subjek, mana kata kerja, mana objek. Temukan dulu objek sama subjeknya. Karena dua hal itu yang krusial. Kamu pindahkan tukar. Paham ya? Baru tentukan tadi. Kalau di perfect itu ya tinggal tulis aja lagi. Dia pakai have verb 3, have been verb 3, atau has been verb 3. Udah gitu aja. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke yang pas. Kalau pas lebih gampang lagi. Kalau mau dibuat pasif. Kenapa? Karena kita tinggal sisipkan aja kata been di antara head sama verb 3-nya. Contoh, the delivery service itu subjeknya. Had deliver itu verbnya, our food itu objeknya. Ingat ya, kalau dalam past perfect yang boleh dipasifkannya itu hanya klausa yang pertamanya saja. Kalau ada klausa kedua yang setelah before we arrive itu nggak usah kalian pasifkan. Yang boleh dipasifkan hanya klausa pertamanya saja. Paham ya? Nah, kita lihat. Berarti our food karena head mah tetap head, kita pakai head, tambah kata been, tuliskan lagi kata kerja bentuk ketiganya. Udah selesai. By siapa subjeknya. Yang before itunya kalian tinggal tulis lagi aja. Lebih mudah ya. Jadi tinggal tukar subjek sama objek, tuliskan lagi head sama kata kerja bentuk ketiganya, tapi diantaranya kamu sisipkan kata been. Udah, that's it. As just as simple as that. Kalau dibuat pasif. Contoh yang kedua. As soon as he had completed the project, he submitted it to his boss. Berarti yang boleh dipasifkannya hanya klausa pertamanya. Ini nggak usah. Objeknya yang mana? Subjeknya. He had completed itu verbnya, the project itu objeknya. Tinggal tukar. As soon as the project, pindah ke depan kan? Head-nya tulis lagi, sisipkan kata been, tuliskan lagi kata completednya. That's it. As soon as the project had been completed, it was submitted to his boss. Bisa ya? Nah, my question.
Ada yang hilang nggak di kalimat pasif yang kedua? Apa yang hilang? Yes, Salma, do you realize something? He. Hmm, very good. Harusnya kan disebutin di sini by siapa ya? By him harusnya, betul kan? Tapi di sini hilang. Nah, ada satu aturan dalam kalimat pasif. Pasif itu tidak peduli siapa subjek yang mengerjakannya. Yang kita perlukan adalah objeknya. Jadi, ada satu aturan ketika subjek yang dipindah di kalimat pasif by siapanya itu boleh dituliskan lagi, boleh tidak. Paham ya? Karena kita nggak terlalu peduli siapa subjeknya. Jadi Salma boleh bilang as soon as the project had been completed, udah aja. It was submitted to his boss. Atau as soon as the project had been completed by him, it was submitted to his boss. Boleh. Jadi by-nya itu boleh tuliskan, boleh tidak. Kebayang? Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Lebih mudah yang mana mempasifkan present atau past perfect? Yes, Hersel or Salma? Lebih mudah yang mana? Pas. Yang pas. Karena udah head, tinggal nambahin been aja. Kalau yang present, tolong hati-hati ya. Lihat objek yang dipindahkan ke depannya dulu untuk menentukan has atau have-nya. Kalau banyak, dia pakai have. Kalau satu, dia pakainya has. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti Mister kalau yang pasif Mhm. itu subjeknya nggak bisa di depan ya? Enggak. Subjek di kalimat aktifnya, dia harus ke belakang karena tukeran sama objeknya. Yang di Oke. pasif itu objeknya yang kita jadikan subjek. Paham ya? Jadi makanya kalau misalkan kalian rubah kalimat aktif ini jadi kalimat pasif ya, hati-hati. Yang pertama krusial adalah subjek dan objeknya. Kenapa? Karena dua hal itu nanti harus ditukar. Paham ya? Jadi tolong cari dulu yang mana subjek, yang mana objeknya. Alright, dan jangan lupa selalu membutuhkan kata to be. Tapi kalau di perfect, karena sudah ada auxiliary verb, have, have itu kan auxiliary verb ya. Banyak auxiliary verb tuh. Ada to be, Aramis, was, were. Ada auxiliary have, has, had. Ada auxiliary verb models. Itu auxiliary verb semua. Dan dalam satu kalimat tidak boleh ada dua auxiliary verb. Paham ya? Nah, dalam past itu auxiliary-nya sudah ada had sama have atau has, maka to be-nya kita pakai kata been yang lebih netral. Alright, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? No? Oke. Kalau tidak ada, ini udah lebih sebetulnya. Ini ada latihan buat kalian. Nanti kalian coba aja sendiri ya. Jawabannya kalian kirimkan di chat aja. Nggak usah di file, nggak usah gimana, diketik aja di situ. Kirimkan aja. Gitu ya. Ada 10, silakan dicek. Kira-kira pasifnya ini present perfect kah atau past perfect? Tolong hati-hati. Kalau ada dua kejadian berarti pas. Kalau cuma single berarti dia present. Biasanya kayak gitu. Alright, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, thank you very much. Kita ketemu lagi next week. Nanti ini slide-nya kalian baca lagi. Kalau ada yang masih nggak paham, in the next meeting, tanyakan lagi ya. Atau kalau misalkan, aduh, nggak bisa nunggu sampai minggu depan, boleh chat aja. Boleh di grup atau boleh japri ke Mister. Oke? Alright, is there any question? No? If there is not, thank you very much for your coming. Have a nice weekend and see you next week, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Mister. Okay, you're welcome.